Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif, sahabat-sahabat inspiratif dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di Embung Jatisuro. Ini tempat berolahraga sekaligus tempat refreshing ya. Ini kalau muter, saya biasanya setiap seminggu 2-3 kali saya muter di sini, sampai 5-10 kali lah, tergantung kondisi capek atau tidak. Biasanya saya muter ini dengan tujuan ya bisa refreshing karena melihat alam kan, melihat pemandangan sekitar menjadi seger lagi, melihat air ya, orang itu lihat air itu seger. Nah, di satu sisi fisik jadi lebih sehat, jadi tidak gampang capek, nafasnya lebih lebih panjang lah istilahnya. Kalau berolahraga, main futsal misalkan, itu lebih lama. Nah, berkaitan dengan olahraga tadi ya, sahabat-sahabat semua, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang profesional, atau kita sebagai manusia biasa katakanlah, itu memang harus seimbang antara fisik atau jasad, antara pikiran atau fikri, antara hati atau nurani. Ketiga-tiganya itu harus seimbang, sehingga tidak ada satu yang dikalahkan atau ada satu yang dilebihkan. Misalnya terlalu sibuk sampai lupa berolahraga, sampai lupa beribadah, itu kan tidak seimbang. Nah, agama kita kan mengajarkan keseimbangan, tawazun, seimbang antara akal atau pikiran maksudnya, kemudian fisik dan hati, harus seimbang. Seorang pengusaha pun harus seperti itu. Seorang pengusaha kadang-kadang kan sampai sangat sibuk ya, mulai sibuk riset, sibuk packing, sibuk ketemu klien, macam-macam, sampai lupa waktu, bahkan sampai jarang pulang gitu ya, kayak Bang Toyib gitu. Tapi itu sebenarnya tidak baik. Oleh karena itu, seorang pengusaha atau profesional atau apapun lah ya, atau manusia pada umumnya itu harus seimbang. Bahkan kata seorang ustadz itu, fisik itu malah nomor 1 sebetulnya. Jadi sebelum pikirannya kuat ya, sehat, sebelum hatinya kuat sehat, itu fisik harus sehat, itu harus kuat dulu. Salah karaktermu seorang muslim, karakter seorang seorang yang kuat itu pertama fisiknya kuat. Ya bukan berarti kuat itu besar ya gitu ya, tapi paling tidak itu sehat lah, itu diperhatikan gitu. Makannya diperhatikan, olahraganya diperhatikan. Nah, seperti saya setiap sore juga sering gitu ya mengalokasikan untuk berolahraga di sini. Kadang-kadang dengan mengajak anak juga biar refreshing. Jadi seperti itu, prinsip tawazun itu harus dijaga. Karena memang kalau tidak ada keseimbangan, pasti nanti akan ada satu yang kalah. Nah, kalau ada satu yang kalah, itu bisa mengganggu yang lain. Karena memang harus seimbang, hidup di dunia ini harus seimbang. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada bumi, ada langit, ada akhirat, ada dunia, ada fisik, ada jasad, ada fisik atau jasad, ada pikiran, ada hati. Jadi semuanya itu harus diseimbangkan. Karena kalau ada salah satu yang tidak diopeni istilahnya, atau ya tidak dirawat ya, baik hatinya atau fisiknya atau pikirannya, maka tidak akan berjalan dengan baik. Misalkan terlalu mengunggulkan hati atau ibadah terus tapi tidak berolahraga, sebenarnya juga tidak baik. Atau rajin berolahraga tapi tidak pernah beribadah, juga tidak baik. Tidak pernah mengasah otak, itu juga kreativitasnya itu juga akan mati. Padahal seorang pengusaha, apalagi event organizer seperti saya, apalagi atau mungkin teman-teman yang lain pengusaha-usaha itu harus kreatif kan, harus agile, harus lincah gitu. Jadi memang menuntut semua aspek dalam kehidupan kita itu untuk seimbang antara fisik, pikiran, dan hati. Jadi mari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kita mulai biasakan hidup seimbang. Tidur tidak usah terlalu larut malam, maksimal itu jam berapa? Jam 11 mungkin, atau bahkan kalau bisa lebih maju lagi. Karena katanya jam 11 itu sel-sel kita itu mulai meregenerasi. Jadi sebaiknya malah mungkin sebelumnya, itu akan lebih baik. Termasuk itu fisik ya, karena biasanya yang sering kita lupakan itu fisik. Kalau pikiran, bagaimana kita mengasah pikiran? Ya bisa dengan membaca, mendengarkan ceramah yang menumbuhkan kemampuan berpikir ya, menganalisis, memunculkan ide-ide kreatif. Kemudian bagaimana dengan menjaga hati ya, misalnya dengan mengikuti majelis taklim, atau membaca buku agama, membaca kitab suci, membaca Al-Quran,
mungkin sholat ya, jangan sampai bolong sholatnya, itu supaya apa, seimbang kehidupan. Jadi kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sehat fisiknya, sehat pikirannya atau fikrinya, dan sehat hati. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.